Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kisah cinta kita ibarat Yang dan Icuk Sugiarto, sering berjumpa namun tak pernah berpasangan. Halo, perkenalkan saya Wisnu Nugroho yang akan menjadi moderator webinar sampai jam 12 siang. Halo Bapak Ibu semua, saya Wisnu Nugroho, Managing Editor Info Komputer, media di bawah Grid Network Kompas Gramedia Group. Terima kasih telah bergabung di Info Komputer CIO Forum, sebuah wadah diskusi bagi IT leaders Indonesia terkait topik yang sedang hangat dibicarakan. Dari diskusi yang terjadi di CIO Forum kali ini, kami berharap dapat menambah wawasan kita semua dalam memanfaatkan teknologi digital demi kemajuan kita bersama. Untuk CIO Forum kali ini, kami akan mengangkat tema seputar Zero Trust Arsitektur. Istilah Zero Trust ini mungkin sudah sering kita dengar dalam beberapa tahun terakhir, namun semakin menemukan momentumnya belakangan ini gitu ya. Hal ini tercermin dari berbagai survei, termasuk mungkin tadi yang barusan yang dilakukan survei dari Microsoft yang menunjukkan 76% responden yang terdiri dari 1.200 security decision maker di seluruh dunia menyebut telah atau akan mengimplementasikan Zero Trust ini. Mungkin juga banyak yang baru-baru bertanya-tanya gitu, apa sih Zero Trust? Secara sederhana, mungkin pemahaman saya Zero Trust disebut hubungan yang didasari rasa tidak percaya gitu ya. Ya kalau hubungan pernikahan atau percintaan didasari rasa tidak percaya mungkin udah jelek ya. Tapi kalau di security mungkin ini yang menjadi idealnya gitu. Jadi Zero Trust memberi konsep never trust always verify ya. Jadi berbeda dengan konsep trust but verify yang umum diadopsi selama ini gitu ya. Contohnya ketika kita misalnya masuk jaringan kantor gitu menggunakan VPN gitu, kita kan cukup melakukan autentifikasi menggunakan username atau password atau juga mungkin two factor authentication. Setelah itu kita bisa mengakses data atau aplikasi yang ada di jaringan tanpa harus melakukan autentifikasi atau verifikasi lagi. Namun di konsep Zero Trust pendekatannya berbeda lagi gitu ya. Jadi akses terhadap data, application atau service dibatasi oleh perimeter kecil gitu, dan sistem akan men-challenge user untuk melakukan verifikasi saat berpindah dari satu aplikasi yang lain atau dari satu data ke data yang lain. Jadi ketika kita bicara Zero Trust itu lingkupnya seputar device protection, identity and asset management, dan juga access to application. Itu pemahaman saya yang sejujurnya juga baru belajar soal itu. Jadi di webinar ini kita akan mencoba mendalami sebenarnya apa sih Zero Trust tersebut dari para ahlinya, dan kita ingin menjawab sebenarnya apa sih bagaimana Zero Trust dapat menjawab tantangan cyber security saat ini. Jadi kira-kira ada 3 hal utama yang ingin kami jawab di webinar kali ini. Yang pertama, apa itu Zero Trust dan bagaimana arsitektur ini dapat menjawab tantangan cyber security yang terjadi saat ini. Yang kedua, bagaimana strategi implementasi dari Zero Trust. Dan yang ketiga, apa saja tantangan Zero Trust dan bagaimana menjawab tantangan tersebut. Nah, untuk menjawab 3 pertanyaan utama tersebut, kami sudah mendatangkan 4 narasumber yang akan berdiskusi tentang topik ini. Namun sebelum memperkenalkan mereka, saya ingin menginformasikan beberapa aturan dari webinar ini. Yang pertama, kami ingin menginformasikan kalau acara ini direkam untuk keperluan dokumentasi dan juga konten info komputer. Kedua, kami akan menonaktifkan fitur kamera untuk fitur kamera dan suara dari Anda semua untuk kelancaran acara ini. Dan yang ketiga, kami membuka kolom Q&A di jendela Zoom. Jadi silakan kalau ada pertanyaan, tanyakan di jendela Q&A tersebut. Nanti akan kami jawab mendekati akhir acara ini. Oke, seperti itu aturan yang regulasi dari webinar ini. Nah, sekarang saya ingin memperkenalkan 4 narasumber yang akan menjadi pembicara atau yang akan berbagi pengalamannya. Yang pertama adalah Pak Faisal Yahya, beliau pakar security sekaligus mentor karir, kesehatan, dan spiritual kali ya dari saya gitu ya. Saya kenal Pak Faisal sudah lebih dari 5 tahun dari sebuah seminar, lalu juga kami wawancara, dan setelah itu saya rutin berguru lah dengan Pak Faisal karena menurut saya beliau bisa menjelaskan sebuah topik dengan bahasa yang mudah dicerna. Nah, di webinar ini Pak Faisal akan menjelaskan apa itu konsep Zero Trust Arsitektur dengan lebih mendalam dari yang tadi saya utarakan, dan bagaimana pendekatan ini bisa diterapkan di perusahaan Anda.
Narasumber kami yang kedua adalah Mas Pak nih, kayak masih muda juga, Mas Riki Setiadi, EVP Information Security dari Blibli.com. Saya kenal Mas Riki juga dari sebuah wawancara, dan waktu itu saya juga bisa menangkap passion Mas Riki nih yang senang berbagi ilmu. Jadi karena itulah hari ini kita todong Mas Riki untuk berbagi ilmu dan pandangannya seputar Zero Trust. Sedangkan narasumber kami yang ketiga juga teman lama saya, Pak Sudarto Unsurlani. Saya kenal Pak Darto mungkin waktu masih di Sierat Produce, dan kini beliau menjabat sebagai Head of Digitalization dari Petrosi. Nanti Pak Darto akan banyak bercerita tentang tantangan cyber security di Petrosi dan juga pandangannya terhadap Zero Trust ini. Sedangkan narasumber kami yang keempat adalah Pak Edwin Lim, Country Director dari Fortinet Indonesia. Pak Edwin ini juga orang lama nih di dunia IT ya, pernah memimpin berbagai perusahaan IT global di Indonesia, dan dalam 4 atau 5 tahun terakhir menjadi nahkoda dari Fortinet Indonesia. Nanti Pak Edwin akan berbagi mengenai best practice dan juga menjawab tantangan dari implementasi Zero Trust ini. Itulah 4 narasumber yang akan berbagi pengalaman dan pengetahuannya di webinar kali ini, dan semoga bisa menjawab 3 pertanyaan utama yang kami tadi ajukan di awal, dan juga mungkin pertanyaan yang ada di benak Anda terkait Zero Trust. Kepada semua narasumber saya ucapkan selamat pagi, dan silakan mengaktifkan video dan audionya. Halo Pak Edwin. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo Pak Faisal juga. Selamat pagi, Pak. Ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Semoga pantun saya yang menyebut yang itu Sugiarto itu nggak masih relevan gitu ya, karena umurnya kan sama tuh ya. Wah, kenal itu Sugiarto aja teman-teman kayak. Jangan-jangan saya tua sendiri ini. Soalnya itu Sugiarto. Halo Pak Faisal, apa kabar Pak? Kabar baik Mas Wisnu. Wah, introductory-nya keren tadi, udah luar biasa langsung menjelaskan Zero Trust. Karena kemarin udah diajari oleh Pak Faisal, jadi saya mulai agak-agak ngerti soal itu. Gimana Pak Faisal, itunya apa? Istri gimana? Saya pernah di traktir buka puasa tuh sama istri Pak Faisal dulu ya, 3 tahun lalu kalau ya, belum sempat balas tuh Pak. Gimana tuh Pak ya? Kalau di security itu Zero Trust, tapi kalau di pernikahan ya full trust lah ya Pak ya, jangan Zero Trust ya lah ya. Wah, itu udah pasti full trust dua arah itu. Jangan terus misalnya kita lapor Pak, Mas saya udah sampai kantor, coba mana share location-nya gitu. Zero Trust tadi. Nah, susah kalau itu terjadi tuh. Itu beda lagi tuh. Janganlah ya. Oke, jadi kita bedakan ya antara Zero Trust antara security dan hubungan pernikahan. Oke, mungkin kita mulai aja Pak dari sisi diskusinya atau presentasinya dulu. Mungkin kita akan mulai sesi presentasi. Dimulai dari Pak Faisal, nanti diteruskan oleh Pak Edwin Lim. Oke Pak, saya akan antarkan presentasi Pak Faisal dengan pantun lagi nih Pak. Ini masih soal bulu tangkis nih. Mirip smash kedut Grecian Poli, senyum Dinda langsung menghujam ke hati ini. Silakan Pak Faisal untuk memulai presentasi dengan durasi yang telah kita sepakati. 15 menit Pak ya, presentasinya. Ya, baik, terima kasih Mas Wisnu. Ini slide saya kelihatan nggak? Udah Pak, udah kelihatan dengan jelas. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Mas Wisnu, introductory-nya wah luar biasa. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian sudah bergabung. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan sebagai pembuka atau introductory ya, mungkin nanti dilengkapi dan lebih diperdalam oleh Pak Edwin dan para panelis sekalian. Oke. Sekarang kita bicara dulu terkait dengan Zero Trust. Satu hal yang menarik yang belakangan ini mulai muncul dan bahkan semakin banyak di permukaan. Yang pada intinya kita sendiri kadang-kadang agak dibingungkan dengan kata-kata zero dan kata-kata trust ya. Namun sebelum sampai kepada definisi itu, mungkin saya kalau boleh sedikit merurut ke dalam kondisi di mana kita sebelum masuk ke masa pandemik atau bahkan mungkin lebih kurang 10 tahun yang lalu. Kondisi di mana semuanya bisa duduk nyaman di kantor dan dilindungi oleh tim IT security yang mumpuni dengan beberapa perangkat keamanan yang udah dimiliki ya. Nah, ini sekarang bayangannya dulu ya, nice banget. Kita ke kantor, kita kerjanya dari kantor, kita nggak kerja dari rumah, dan kita sedikit sekali bawa data-data dari luar. Nah, ini benar-benar kondisi yang sangat perfect ya, kondisi yang mungkin pada saat itu boleh dikatakan cukup nyaman.
Nah, sekarang trendsnya ini sedikit agak mengalami pergeseran, di mana mobilitas kita semakin tinggi, data itu semakin kita bawa kemana-mana, ditambah lagi dengan kondisi pandemik, intensitas kita melakukan WFH itu jauh lebih tinggi daripada periode sebelumnya. Nah, di sini akhirnya muncul satu kata-kata statement bahwa trust is dead. Artinya di sini kalau kita bicara relevansinya dengan cyber security. Semakin banyak data yang dibawa keluar atau semakin banyak akses point yang dilakukan terhadap data dari manapun, hal ini mulai makin lama meningkatkan potensi daripada yang disebut dengan man in the middle attack barangkali ya, man in the middle attack yang berpotensi bisa melakukan spoofing dari kredensial dan lain sebagainya. Nah, ini semua menambah satu kompleksitas. Akhirnya sulit sekali membedakan mana akses yang legitimate, mana akses yang bukan legitimate. Meskipun kedua-duanya sama-sama mempergunakan username dan password. Nah, akhirnya kita sampai pada satu konklusi di mana in order to preserve the cyber security architecture, kita harus berangkat kepada konsep minimum trust sama sekali, atau boleh dikatakan kita zero trust, dengan asumsi kita melakukan challenge dari setiap aktivitas yang dilakukan. Ya, mungkin boleh jadi salah satu example-nya 2FA misalnya. Ketika kita sudah selesai memasukkan username dan password, maka selanjutnya kita akan di-challenge dengan deretan angka ya. Nah, kita harus masukin angkanya. Nah, jadi kata-kata zero trust ini bukan berarti dia tidak percaya sama sekali terus kemudian tidak bisa berkoneksi. Tidak, tapi esensi daripada zero trust ini adalah always verify. Nah, ini satu hal yang menarik Bapak Ibu sekalian pada diskusi kita. Nah, dalam penerapannya zero trust ini banyak sekali pendekatan. Nah, di dalam slide bahasan saya akan mengambil core yang bersumber pada NIST Special Publication 800-207. Jadi secara framework yang boleh dikatakan standar yang cukup diakui dan banyak diterapkan dan dibuat lebih detail oleh para vendor, salah satunya yang nanti akan kita dengar dari Pak Edwin ya, dengan pendekatan dari Fortinet yang disebut dengan Zero Trust atau ZTNA. Definisinya nanti mungkin Pak Edwin bisa menjabarkan. Tapi secara overview yang boleh kita katakan di sini ada dua komponen yang terkait erat dengan Zero Trust Architecture. Yang pertama kita sebut dengan PEP atau Policy Enforcement Point yang ada di tengah. Kemudian ada yang disebut dengan PDP atau dalam kaitan dengan Policy Decision Point. Kedua hal ini melakukan verifikasi, melakukan rechecking terhadap akses berdasarkan tingkat criticality data. Jadi di samping kita memiliki arsitektur yang ada, kita juga perlu untuk melakukan klasifikasi data. Tanpa itu penerapan ZTA atau arsitektur daripada Zero Trust mungkin belum bisa maksimal. Nah, jadi di sini kita katakan secara proses harus ada klasifikasi dulu. Nah, ada sisi kiri dan ada sisi kanan ya. Kemudian kalau dari sisi kiri beberapa diantaranya itu ada yang kita angkat sebagai threat intelligence ya. Bapak Ibu sekalian, ini satu hal yang cukup menarik. Kenapa? Karena threat intelligence itu menganut konsep yang disebut dengan adaptive security. Jadi Zero Trust Architecture pada dasarnya itu adalah satu pendekatan yang bersifat adaptif, beda dengan pendekatan dari dekade lalu ya, yaitu berdasarkan reaktif atau signature based. Contoh example-nya antivirus. Kalau dia data antivirusnya nggak diupdate, dia nggak bisa mendeteksi virus-virus yang baru. Nah, ZTA ini karena dia konsepnya adaptif, dia berpotensi untuk melakukan deteksi atas serangan-serangan yang baru masuk, meskipun serangan tersebut sebelumnya belum ada di dalam database-nya, belum ada di dalam signature-nya, dan dia bisa melakukan itu dengan bantuan salah satunya misalnya pendekatan daripada artificial intelligence ya, ada machine learning di dalamnya ya, wah menarik banget. Jadi kalau kita lihat sistem proteksi yang dibuat seadaptif mungkin untuk bisa mengantisipasi adanya perubahan-perubahan dari threat landscape yang terjadi. Nah, ini yang sebetulnya menjadi satu key point dari Zero Trust Architecture yang mana dipercaya in the long run mampu memitigasi resiko-resiko yang dimunculkan dengan agilitas
proses pekerjaan yang ada. Jadi kalau misalnya kita kerja dari kantor, kita kerja dari rumah, sedapat mungkin dari Zero Trust Architecture ini dapat memiliki satu pendekatan yang defensif terhadap potensi daripada serangan. Ya, at the end of the day, Zero Trust akan membentuk sebuah model. Dari model tersebut nanti dia bisa mengambil satu decision. Makanya di sini kita sebut PDP ya, policy dari decision point-nya. Jadi model itu yang nantinya akan menentukan tinggi atau rendahnya proteksi yang perlu diterapkan atas sebuah transaksi. Ini kalau dilihat gambarnya sederhana banget, tapi nanti ketika kita melakukan penerapan, kustomisasi dan fleksibilitas bisa kita terapkan. Kalaupun nanti gambarnya misalnya di-adjust, pasti nanti tetap kompleksitasnya tidak serumit yang kita kira ya, karena ada pendekatan-pendekatan yang sudah sangat sistematis yang dilakukan oleh para vendor. Oke. Nah, secara high level view juga kalau kita katakan di sini dari sisi Zero Trust ya, arsitektur. Mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan ketika kita mau melakukan penerapan daripada Zero Trust, maka konsep kita adalah membuat semua network traffic itu menjadi untrusted. Ya, bukan berarti kalau akses yang dilakukan dari ruangan IT, kemudian kita anggap akses itu legitimate. Nah, jadi kita tetap harus challenge. Jangan-jangan ada orang yang pakai laptopnya orang IT dan duduk di ruangan IT, namun orangnya bukan orang IT. Nah, itu kita perlu challenge ya. Jadi di sini kita intinya adalah untrusted. Jadi jangan kita melakukan trusted berdasarkan location, tapi juga berdasarkan behavior-nya juga. Jadi misalnya sebagai contoh paling gampang, bagaimana kita bisa melakukan challenge adalah mungkin Bapak Ibu yang pakai handphone untuk melakukan akses ke mobile application, secara tidak sadar IP address kita itu sebetulnya dikirimkan ke service provider, si penyedia jasa dari sisi aplikasi tersebut, ya. Nah, tujuannya apa? Nanti bisa di-challenge kalau misalnya tiba-tiba IP address-nya segmennya beda, sekarang di Jakarta, menit kemudian tiba-tiba misalnya pindah ke Amerika. Ya mungkin saja dia pakai VPN, namun sistem nggak ada salahnya untuk melakukan challenge sehingga jika memang terjadi breaching dari sisi data, itu bisa ditekan sampai ke menit yang terkecil. Nah, jadi intinya seperti itu. Kemudian micro segmentation. Jadi kalau kita bikin mungkin 1 dekade lalu namanya jaringan, kita bikin jaringan kantor gitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin harus diperkecil. Jaringan kantor ruangan IT, jaringan kantor ruangan HRD, jaringan kantor ruangan sales marketing, dan seterusnya. Jadi itu semua kita lakukan apa yang disebut dengan microsegmentation. Dengan adanya microsegmentation tadi, itu diharapkan kita bisa membangun perimeter yang boleh dikatakan itu sesuai dengan kebutuhan. Dan restriction levelnya juga inline dengan di situ. Jadi artinya kalau memang aksesnya misalnya dari ruang HRD, sampai di mana level proteksi yang perlu diterapkan dan sebagainya. Nah, microsegmentation ini akan menyulitkan jika nanti terjadi proses breaching atau serangan pada satu segmentasi tertentu, maka exposure dari serangan tersebut hanya akan pada sebatas di microsegmentation-nya itu. Jadi nggak melebar kemana-mana. Jadi kita memperkecil apa yang disebut blast radius ya. Jadi ketika kita lakukan serangan pada satu segmen, maka serangan tersebut tidak berdampak kepada nodes di luar dari segmen tadi. And then kemudian poin yang ketiga dari 5 principle ini yang boleh kita katakan adalah user behavior. Dari user behavior ini melihat activity dari usernya. Nah, kalau kita bicara cloud, kita bicara workload. Jadi keduanya ini kita padankan sebagai salah satu prinsipal daripada Zero Trust Architecture. Kenapa cloud? Karena sekarang yang ada di cloud itu bukan hanya untuk aplikasinya aja. Kita bicara API, kita bicara microservice, kita bicara server, arsitektur, dan sebagainya. Itu semua menambah satu kompleksitas dan for some reason, akses-akses tersebut dari sisi cloud tadi itu bisa dikategorikan sebagai entry point. Jadi entry point-nya itu kalau yang sekarang cuma user, nanti makin lama kepada workload. Jadi kita fokus kepada dua hal ini. Mungkin ada yang familiar dengan istilahnya UEBA atau User Entity Behavior Analysis, ya mungkin bisa kita kaitkan ke sana. Jadi di sini bisa menganalisa anomali-anomali yang terjadi dan jika ditemukan anomali,
Maka the next adalah kita melakukan challenge kembali untuk memastikan bahwa memang akses yang dilakukan adalah dari source yang sifatnya legitimate ya. Jadi intinya di dalam poin ketiga ini adalah trustworthiness yang kita bangun dari arsitektural yang ada. And then kemudian poin yang keempat ini mungkin seringkali kita dengar dengan istilahnya the least privilege principle. Artinya kita jangan memberikan akses yang eksesif kepada si user yang melakukan akses. Namun akses tersebut kita sesuaikan dengan memang kebutuhan akses level yang inline dengan yang diperlukan oleh user tersebut. Ya, ini kita sudah seringkali mendengar. Namun in konteks daripada zero trust, ini artinya user tersebut diberikan akses yang cukup, yang pas betul untuk dia bisa melakukan activity. Jadi poinnya dari sisi zero trust adalah seperti itu. And then kemudian yang terakhir di sini adalah poin kelima, ya, trust itu harus secara prosedural direview secara konsisten. Nah, ini yang satu kekurangan. Karena biasanya namanya kita memberikan akses kepada orang untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, namun pada kenyataannya ketika kita berikan akses, pada periode-periode berikutnya kita jarang sekali melakukan review apakah akses tersebut masih diperlukan atau tidak. Nah, revoking atau kita katakan provisioning atau deprovisioning access right itu memang hal yang menjadi satu hal yang wajib dilakukan dari sisi zero trust arsitektur, dan itu sangat amat disarankan ya, sehingga ketika kita sudah membuat satu akses level yang kita berikan kepada seseorang, bukan tidak mungkin akses tersebut akan perlu kita revoke pada hari berikutnya karena bisa jadi dia sudah tidak memerlukan akses itu. Nah, poin yang kelima ini karena saya taruh di paling terakhir, ini quite challenging. Karena inilah yang biasanya kita missing, dan itu yang menyebabkan kegagalan dari sisi penerapan zero trust arsitektur, atau setidaknya value yang diberikan dari zero trust arsitektur tersebut menjadi tidak maksimal. Nah, kalau kita bicara value, sekarang ada 4 poin ya, masih banyak, tapi saya coba highlight hanya 4 poin aja yang barangkali sangat relevan dalam diskusi kita di pagi hari ini. Yang pertama kita bicara improve visibility. Jadi kalau kita katakan fungsi kepada zero trust adalah untuk meningkatkan visibility atas lateral movement attack. Serangan yang dilakukan tidak pernah straightforward. Kita bicara cyber kill change, itu ada 7 poin. Salah satunya ada yang disebut dengan lateral movement. Ketika si attacker sudah masuk ke dalam, maka selanjutnya dia bergerak di dalam. Nah, itu yang lebih bahaya daripada upaya yang dilakukan pertama kali. And then kemudian protect data by isolating the valuable asset. Nah, kita harus tahu dulu nih, secara identifikasi apa yang bisa kita lakukan berdasarkan klasifikasi. Kemudian compliance juga memang ditingkatkan dengan adanya yang disebut dengan zero trust ini. Jadi dia semakin lebih meningkat dan semakin lebih relevan dengan compliance. Dan yang terakhir, potensial setelah kita melakukan konsep zero trust tadi dengan microsegmentation juga, hal ini bisa lebih besar, memperbesar kita kesuksesan kita ketika kita melakukan migrasi dari cloud. Oke, ini adalah slide saya yang terakhir terkait dengan introductory pada Zero Trust Arsitektur. Jadi ada tahapan PET yang kita bisa ambil ketika kita mau menjalankan konsep Zero Trust, tapi ini adalah hal yang umum dan ini memang sangat-sangat spesifik, sehingga kita nanti ketika melakukan pendekatan daripada PET ini, kita perlu untuk menyesuaikan dan berkomunikasi dengan para vendor, sehingga memang tahapan ini sudah sesuai. Tapi yang paling pertama, kalau secara umum boleh saya katakan, kita harus visualisasikan, kita punya environment, sehingga kita bisa define yang disebut dengan microsegmentation. And then kemudian kita harus define zero trust zone-nya, ada area-area tertentu yang high critical, sehingga kita perlu membedakan dan put another restriction in this area. Kemudian di sini ada security policy, ya, kita membuat policy, ya, jadi harus penggabungan antara administrative control dengan technical control. Nggak bisa hanya technical control aja, jadi kita buat policy-nya, and then kemudian poin yang keempat, kita observe, kita harus lihat, karena tadi kan kita harus provisioning dan deprovisioning, berarti kita ketika melakukan observasi terhadap traffic yang ada, kita harus mendapat data dari situ. And then kemudian yang terakhir adalah enforcing. Konsep dari create dan enforcing ini dua hal yang berbeda ya. Kebanyakan kita create, mungkin enforcing-nya belum. Nah, namun di dalam pendekatan zero trust kita juga perlu untuk melakukan enforcing terhadap policy tersebut. Nah, di scope secara keseluruhannya di sini kita perlu untuk melakukan monitoring dan refining terhadap
apa yang sudah kita set di dalam Zero Trust Architecture. Oke, nah ini mungkin nanti akan lebih lengkap dan lebih dalam lagi, dan semakin dalam nanti kita dengar dari paparan Pak Edwin dan mungkin para panelis. Mungkin demikian dari saya. Saya kembalikan ke Mas Wisnu. Terima kasih Mas Wisnu. Terima kasih Pak Faisal atas sharingnya. 15 menit tapi sudah cukup memberi gambaran sih tentang Zero Trust. Jadi memang ada segmentation banyak dari kotak-kotakin tuh ya, datanya di kotak-kotakin, jaringannya di kotak-kotakin dan segala macam. Dan itu ketika misalnya orang IT mengakses data keuangan itu kan juga suatu yang itu makanya di challenge. Kira-kira itu baik malah di kotak-kotakan itu jadi kita bisa melihat pergerakan user dan juga data yang skala lebih kecil. Iya, jadi kalau orang IT akses data keuangan apalagi di akhir tahun, nah itu artinya Zero Trust-nya makin lebih dalam tuh. Iya, oke. Tapi itu Pak ya, kalau saya bayangin user ketika di kotak-kotakan seperti itu, ketika di challenge setiap kali pindah itu, user experience itu akan menjadi tantangan sendiri nggak? Maksudnya nggak nyaman gitu bagi user gitu, karena kalau misalnya kita kan kalau Gmail kita ngakses dari komputer yang berbeda kan juga sering challenge tuh dengan OTP dengan segala macam. Di satu sisi itu kan emang aman, tapi juga user experience jadi agak berkurang. Apakah emang ada kompensasi tersebut Pak atas penerapan Zero? Sistem proteksi tidak perlu terlalu complicated, tapi setidaknya segmentasi tersebut tidak perlu physical, tapi secara virtual bisa kita lakukan segmentasi sehingga pada akhirnya kita tetap bisa memonitor dengan skala yang jauh lebih kecil. Ketimbang kita blast semuanya, kita buka dari source-nya dari kantor, kita kadang-kadang sulit mengidentifikasi dari kantor yang bagian mana nih gitu. Kalau kita lihat paling nggak level lantainya gitu, lantai 1, lantai 2 itu udah lumayan ya, tapi kita bisa sampai lebih dalam lagi. Jadi intinya dari sisi Zero Trust kan kita harus tahu orangnya nih, karena kan kita nggak bisa lihat, nggak mungkin kameranya di sana kita hidupkan, oh si A ini gitu kan. Paling nggak kita bisa melakukan melalui endpoint di mana diakses. That's why kita butuh micro segmentation. Oke, baik Pak. Nanti kita akan banyak bertanya lagi Pak di sesi diskusi nanti.